كثرة الأنبياء والمسلمين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والصالحين وجميع الملائكة المقربين لا حضرة أئمة الأربعة من المجتهدين ومقلدين لا حضرة معلم هذا الكتاب عقيدة الإخوان Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki wa ila hadrati ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi la hadrati ruhi murabbi ruhina bahabuna sakin bakit tambah jebara la hadrati masyayikhina wa muallimina wa asadidina a'adamu alaina min barakatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tolabal ilmi an-nafi'i lillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nah, domane diwasri niki. Sarang-sarang mama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimin daimil insani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qatin muridun alimun bi kulli syai' sami'unil lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wajaiyun bifadlihi wa adalihi tarkuli kulli mumkinin au fi'lihi. Sampun nggih. Sampun tuku mriki ya. Niki hasil kemarin musyawarah asatid untuk aqidatul awam, karena nandomen hanya sedikit, itu nanti kita latihan nulis ya, jadi nanti saya nulis 2 nandom itu nanti jenengan tulis di buku tulis. Nanti harapannya dari Gus Abdullah kalian ini tidak hanya memahami materi tapi juga bisa mahir baca tulis sampai wassolatu ya. Summa sholatu.
Dia ada mata kuliah apa kaligrafi.
maoske maknane. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu mongko utawi keri-keri. Nah, mongko itu jadi mongko jim utawi mem keri-keri rahmatan ini Allah. Mongko keri-keri utawi rahmatan ini Allah. Wassalamu lan rogo-rogone Allah sarmadan ing dalem selawase. Sarmadan ing dalem selawase. Khobari mubtada iki mubtada khobari iku ala nabi muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi khairiman kang luwih bagus-bagus wong. Kang luwih bagus-bagus wong kot wahada kang teman-teman nyucikake kang teman-teman nyucikake sokongan ing Allah. Wa alihi lan kawulargane Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi wa man lan wong tabi'a artinya aslinya tabi'a karena diwakafkan menjadi tabi kang manut sapa wong sabila dinil haqqi ing dalane agama kang bener. Sabila dinil haqqi ing dalane agama kang bener mubtadi hale ora bid'ah. Sebelumnya ada yang ngaji nahu soro pun gitu. Coba dia, yang sing pun coba tentang. Coba ngaji nate dia ngomong, berarti pun pantas. Nah, biasanya di pesantren biasanya kalau maknanya cepat, kalau ditulis semua kan tidak cukup waktunya. Pakai ini biasanya. Kalau mubtada utawi pakainya mem, kalau khobar dan lain sebagainya. Yang ngajar Pak Amir sih, Julia. Nanti coba tak lihat ya hasil tulisannya demikian. Di sini dikasih nama kecil aja, nama panjang atau nama terserah. Kasih nama nanti dikumpulkan, tak koreksi. Artinya kalau nanti tulisannya dengan dia bagus tidak bisa tulis. Kalau nanti tulisannya perlu dituliskan karena kebetulan saya juga tahu sedikit lah kaidah menulis tahu. Oke, sekarang kita mulai wasumas sholatu. Sebelum sumas sholatu yang kemarin itu masih ada sedikit keterangan yang belum saya baca, yakni
qauluhu an-nazim al-qadimil awwali ila akhirih. Antum sebelumnya itu falhamdulillahil qadimil awwali, segala puji bagi Allah yang maha qadim itu terdahulu, al-awwali yang awal, al-akhiri al-baqi bila takhawuli. Coba kita simak bersama-sama yang dimaksud dengan qaulun nazim al-qadimil awali ila akhirih. Makna qadim adalah annahu al-mawjudu alladhi laisa biwujudihi ibtida'un wal mawjudu alladhi lam yazal. Qadim itu dahulu, tapi dahulunya zatnya Allah itu tidak ada permulaan. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk ada permulaan, misalkan diciptakannya manusia itu prosesnya mulai dari pembuahan sampai darah menggumpal, janin, terus ditiupkannya roh, lalu melahirkan, kecil, remaja, dewasa, tua, mati, dan lain sebagainya. Wa'lam annal asya'a ala arba'ati aksamin. Ketahuilah bahwa sesuatu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, lahu la awwala lahu wa la akhiralah. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu huwa dzatullahi ta'ala wa sifatihi. Zatnya Allah dan sifatnya itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhir. Zat itu nah kalau ini kitab itu nama, tapi zatnya ini seperti ini, zat namanya barangnya, itu zat. Yang kedua, syai'un lahu awalun wa akhirun, sesuatu yang mempunyai permulaan dan ada akhirnya, yaitu zatul makhlukina, zatnya para makhluk, wa sifatihim, dan sifat-sifatnya makhluk. Kita, hewan, semua makhluk itu ada dalam penciptaannya ada permulaan dan ada akhirnya. Awalnya kita prosesnya menjadi manusia sampai kita nanti mati, akhirnya seperti itu. Zatnya dan sifatnya juga sama. Yang ketiga, syai'un laisa lahu awalun walahu akhirun, tidak ada permulaan tapi punya akhir, yaitu huwa adamuna al-azali, ketika ketiadaan kita pada zaman azali itu tidak ada awalnya tapi ada akhirnya dengan diciptakannya kita ini semua. Jadi dengan diciptakannya ini semua berakhir. Yang keempat, syai'un lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Yang keempat adalah sesuatu yang mempunyai awal dan tidak ada akhirnya, wa huwa ad-darul akhirah. Seperti surga, neraka itu ada lahu awalun, ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya, karena surga dan neraka itu selama-lamanya. Manusia penghuni surga, penghuni neraka, khalidina fiha, selama-lamanya. Berarti tidak ada akhir. Berarti kehidupan manusia yang besok masuk neraka, orang-orang kafir ya khalidina fiha, orang-orang yang masuk surga ya selama-lamanya, tidak ada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu wassalamu sarmada. Lalu salawat
rahmat takdim dan keselamatan semoga selama-lamanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Summa sholatu di sini ditafsiri oleh Syekh Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu wassalamu, dalam menyusun kitab ini meminta kepada Allah semoga salawat dan salam selamanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa di sini memakai istilah ala Nabi, tidak memakai istilah ar-Rasul? Dijelaskan bahwa bin Nabi walam yu'bad bir Rasuli isyarahu ila annahu yastahiqu as-salatu wassalam biwasfin nubuwah. Karena yang apa ya, liqoulihi ta'ala inna wahaba malaikatahu, ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, inna waha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bukan alar rasul. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada Nabi. Khairuman qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ini adalah memang orang pilihan yang tidak ada bandingnya, sifatnya, apanya, semuanya tidak ada bandingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidina li'annahu ila akhirih. Nabi mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, karena ada satu kejadian Nabi ketika itu sedang dimomong ya oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika kecil Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Pada waktu kecil terus Nabi itu sedang main, ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail menculik Nabi, terus Nabi dibelah dadanya, dicuci. Nah, dari itu Nabi dibersihkan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati itu dihilangkan, sehingga Nabi menjadi manusia mulia, manusia unggul dibanding dengan yang lain. Lah keunggulannya dibanding oleh manusia-manusia lain itu derajatnya wazada bi alfin min ummatihi dzawil fadli, 1000 keutamaan dibanding umatnya yang mempunyai keutamaan, 1000 kali dibanding umatnya yang mempunyai keutamaan. Famin ummatihi bagiyatul anbiya'i wal mursalin, dari umatnya, termasuk umatnya adalah para nabi dan para utusan. Baqiyatul anbiya'i wal mursalin, termasuk Nabi Khidir, Nabi Ilyas, atau Nabi siapa yang sekarang masih hidup, Nabi Musa, Nabi Isa ya? Nabi Isa itu memakai, besok kalau turun ke bumi memakai syariatnya Nabi Muhammad. Wal mana anahu sallallahu alaihi wasallam fadlan nabiyyin wa ghalabahum fi suratihim. Nabi Muhammad ini unggul dibandingkan nabi-nabi yang lain dan mengalahkannya dalam satu hal, dalam beberapa hal, yakni fi suratihi wa syaklihi, wajahnya unggul dibanding yang lain, terus bentuknya,
warna kulitnya, budi pakertinya, akhlaknya, ilmunya, rasa malunya, dermawannya, kasih sayangnya, bijaksananya, sifat adilnya, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang mendekati itu. Jadi semua makhluk atau semua manusia, bahkan Nabi itu lebih unggul dibandingkan Nabi Muhammad. Bahkan di sini lagi ada keterangan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tarifan minal bahri aw mason minal matori ad-daim. Dibandingkan Nabi itu lautan, terus dibandingkan dengan umat manusia yang lain itu satu cakup air atau hujan dibandingkan setetes air. Itulah perbandingan antara kelebihan Nabi dibandingkan dengan umatnya. Gitu katanya ya. Tapi di sini wal muradu minal bahri wal matar, yang dimaksud dengan lautan dan hujan adalah ilmunya dan sifat bijaksananya. Yani ilmunya Nabi, bijaksananya Nabi itu dia ada yang mengungguli sampai 1000 kali lipat. Terus di sini wa ali summa sholatu wassalamu sarmada, wa alihi itu atof sholawat salam juga kepada keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Yang ditafsiri di sini adalah wal muradu bil alhuna, semua orang mukmin juga termasuk para nabi dan umatnya, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang pernah bertemu atau berkumpul dengan Nabi Muhammad. Artinya pernah hidup semasa dengan Nabi, itu termasuk sahabat Nabi. Mukmin loh ya, janjinya mukmin, tidak kafir. Bahkan di sini ada keterangan bahkan orang itu dianggap sahabat pernah berpapasan dengan Nabi. Ketika Nabi lewat berpapasan, atau pernah melihat Nabi walaupun dari kejauhan, itu juga termasuk dinamakan sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu Isa wal Khidir wal Ilyas, dan juga termasuk Nabi Isa, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihimussalam, dan termasuk para malaikat yang pernah berkumpul atau bertemu dengan Nabi Muhammad ini memang istimewa nih. Jadi kita perlu bangga nih, jadi umatnya Nabi Muhammad itu umat terbaik, nabinya nabi terbaik. Terus di sini ini ada keterangan sedikit tambahan, tambihun itu pepeling nama dari Nabi Khidir itu ada 3 versi. Yang pertama Khodir, Khidir, Khidir, Khodir. Boleh pakai Khodir, boleh pakai Khidir, boleh pakai Khodir, boleh. Nabi Khidir ini dulu berarti hidup pas semasa dengan Nabi Musa ya? Nabi Musa sampai sekarang masih hidup. Dan di sini siapa yang wakila nih, wakila itu katanya, tapi kan wakila itu yang artinya yang berkata itu siapa kan tidak ada kejelasan. Cuman wakila siapa yang tahu atau yang hafal namanya, lakopnya, kinayahnya, maka dakhalal jannah. Man arofa ismahu wasmu abihi wa kinayatahu wa laqabahu
dakhalal jannah. Namanya sekarang, namanya Nabi Khidir itu Balyan, ayahnya Malkan. Balyan bil Malkan. Ini ada keterangan di halaman 6 paling atas. Ini sarai. Halaman 6 paling atas. Innama laqabu bihi li'annahu jalasa ala, dilakobi, lakopnya itu Khadir. Kenapa? Karena ketika duduk di satu bumi itu di belakangnya keluar cecukulan hijau, apa namanya, tumbuhan. Nah, ketika duduk di bumi itu tumbuh ada tumbuhan yang apa namanya, tumbuh. Khadir itu kan hijau artinya. Kalau hadrawat itu hijau-hijauan atau sayuran. Kalau akhdar hijau, hadro juga hijau, sama. Hadrawat hijau-hijauan atau sayur-sayuran. Namanya Balyan, ayahnya Malkan, berarti Balyan bin Malkan. Nama kinayahnya Abul Abbas. Di situ ada ini Abul Abbas, lakopnya Khadir. Min ba'dil arifina man arafa ismahu, tadi dakhalal jannah. Masih ada. Jadi orang-orang pilihan itu masih diajar atau diulang oleh Nabi Khidir sampai sekarang. Bahkan saya pernah sowan di seorang kiai di Demak, itu punya batu ini sak nampan ini yang ngasih Nabi Khidir. Gurunya orang Padang. Jadi sampai di fotonya ditempel dia. Tapi tidak semua orang ya. Tidak semua orang ditemui oleh Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai mana? Sabila dinil haqi bitabiin wal muradu bitabiin fi qouli nadim. Tabiin adalah kurun setelah sahabat, minal mu'minina ila yaumil jaya. Tabiin itu orang-orang yang hidup, orang-orang mukmin yang hidup setelah para sahabat. Sabila dinil haqi, di situ tadi sabila dinil haqi wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mubtadi. Ya para keluarga Nabi, sahabat Nabi, sahabat tadi yang sudah saya jelaskan, wa man tabi, dan orang yang mengikuti sabila dinil haqi, pada agama yang benar, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, bukan golongannya ahli bid'ah. Kalau sabila dinil haq itu isine ahlu sunnah wal jamaah. Nah terus sekarang ghairu mubtadi, ini tadi ada kan di paling belakang paling ujung itu yang ghairu mubtadi, bukan golongan ahli bid'ah. Nah sekarang sing digembar-gemborke kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi di sini ini bid'ah itu ada 5. Coba kita simak. Ini ada di halaman 6 yang tengah itu, di baris keberapa nggih? Wasaniha haramun. Di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di baris 10 ila aksami khomsatin ahaduha. Jadi bid'ah itu dibagi menjadi 5. Ahaduha yang pertama, salah satunya yang pertama wajibun, ada itu wajibun. Yang pertama adalah bid'ah itu wajib. Seperti apa bid'ah wajib? Seperti
membukukan Al-Quran. Dulu zaman Nabi tidak ada membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu dimulai dari sahabat pertama sebelum Utsman, Umar, Abu Bakar dulu, Abu Bakar, terus Umar, terus baru bisa tercetak sempurna itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Terus disebar luaskan, dicetak dan disebar luaskan mulai dari sahabat Utsman. Awalnya mulai dikumpulkannya itu mulai sahabat pertama, sahabat Abu Bakar. Nah itu pada zaman Nabi tidak ada. Setelah Nabi wafat baru mushaf-mushaf yang tertulis di batu, di pelepah kurma, di kulit onta itu dikumpulkan terus ditulis kembali. Nah itu wajib. Kenapa wajib? Karena kalau itu tidak dibukukan, apa akibatnya kira-kira? Nah kita tidak bisa baca Al-Quran. Padahal proses awal dulu dibukukannya Al-Quran itu kan awalnya kan tidak ada titiknya, tidak ada tasjidnya. Terus ada satu ulama pengarang kitab siapa itu? Jurmiyah. Itu imam siapa yang siapa mas? Lalu itu terus ngarang ilmu nahwu, terus ada titik, ada tasjid. Sekarang kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Dulu tidak ada titik tasjid, tidak ada. Itu wajib bid'ah tapi wajib. Dan juga ilmu-ilmu syariat itu apabila disia-siakan, nek ora diurusi, maka fa inna tablighu liman ba'da minal quruni wajibun isma'an wa ahmalun dalika haramun. Menyia-nyiakan itu hukumnya haram. Coba kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, coba kalau tidak ada tidak ada orang Islam yang belajar syariat, itu hukumnya haram, akan bodoh semua. Di membukukan ilmu syariat, membukukan kitab Al-Quran itu hukumnya wajib. Juga ada yang mengatakan belajar ilmu nahwu, belajar shorof, belajar ilmu ma'ani, belajar ilmu bayan, belajar ilmu bahasa Arab, belajar semua itu hukumnya wajib, karena mempelajari agama hukumnya wajib. Dan jalan yang paling pertama menguasai agama adalah memakai ilmu-ilmu tadi, pakai bahasa Arab. Kitab agama Islam kan semua bahasa Arab ya, kitab orisinal loh ya. Sekarang nek kitab sesembahan ya ora janji, itu pakai bahasa Arab. Mempelajari Al-Quran, tahu artinya, tahu maksudnya, juga ada ilmunya. Wasaniha haramun. Yang kedua adalah bid'ah haram. Apa itu? Contohnya mendahulukan di sini mendahulukan orang bodoh dibanding ulama. Mendahulukan orang bodoh dan mengakhirkan, tidak mempedulikan orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu atau ulama. Atau memungut cukai, itu haram, tidak boleh. Sudah ngantuk jam berapa? Sedikit lagi. Wasalisuha mangdubun. Yang ketiga adalah hukumnya sunnah. Apa contohnya? Jamaah sholat tarawih. Jamaah sholat tarawih itu bid'ah tapi sunnah. Wa iqamatun suratil aimati, dan memasang atau menandai batas wilayah imam atau qadhi. Nek saiki ngene, contohnya ngene. Kalau dulu, zaman dulu itu, zaman khalifah itu udah ada istilah apa nggih?
Satu wilayah ya satu wilayah cukup satu pemimpin. Tapi kalau sekarang kan ada presiden, nanti di bawahnya ada wilayah lagi daerah lagi apa namanya provinsi ada lagi kabupaten ada lagi kecamatan dan sebagainya. Itu pembatasan wilayah. Dan itu hukumnya sunnah. Yang keempat, warabi'uha makruhun, bid'ah tapi makruh. Kata sisil ayami al-fadil, seperti menentukan hari-hari tertentu untuk beribadah. Padahal hari itu sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sama. Menentukan hari-hari tertentu dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Seperti memang ada sih keterangan utamanya hari, misalkan belajar itu sebaiknya diawali di hari Rabu, karena hari Rabu ini adalah diciptakannya cahaya nur, sedangkan ilmu itu adalah nur atau cahaya dan lain sebagainya. Nah itu misalkan mau pergi ke pasar harus hari ini, tidak usah. Nah itu hukumnya makruh. Yang terakhir wa khamisuha mubah. Yang kelima bid'ah mubah. Kattikhadil manakhil liddaqiqi fafil asari awwalu syai'. Membuat ayakan gandum. Ayakan gandum itu zaman dulu. Jadi setelah Nabi wafat itu para sahabat memperbarui atau membuat ayakan gandum. Nek cara saiki yo mesin sing canggih lah. Mesin produksi sing canggih. Nah itu bid'ah itu. Nah, zaman Nabi tidak ada. Tapi itu mubah, boleh untuk menunjang keberlangsungan hidup atau untuk memperbaiki ekonomi, untuk meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Itu bid'ah tapi hukumnya mubah. Jadi bid'ah itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah pukul 9:09. Alhamdulillah. Ini kegiatannya setelah ini nabuannya tanggal 13 biasanya absennya di panggil apa enggak? Sambil kenalan ya.